bergerak naik. Jadi ketika mereka melakukan akumulasi ini mereka sangat silent. So quiet. Mereka tidak keluar-keluar ke media, tidak membuat suatu press conference bahwa mereka membeli suatu aset tertentu. Aksi senyap, gerakan senyap, beli ketika semua orang takut. Baru setelah mereka quotes on quotes ya, udah punya cukup barang, sudah melakukan pembelian yang cukup, baru harga bisa bergerak naik dari range akumulasi. Dan kenaikan harga keluar dari range akumulasi itu disebut juga dengan fase ekspansi. Jadi fase ekspansi itu merupakan fase di mana market mulai shaping up, sudah siap membentuk suatu tren baru setelah para smart money ini sudah cukup melakukan akumulasi. Dan disinilah baru para smart money ini melakukan quotes on quotes ya, keluar ke media bahwa mereka ini udah membeli suatu aset tertentu, yang mana itu akan create hype, itu akan create FOMO, dan kita akan masuk ke fase partisipasi publik. Baru setelah itu para smart money ini mulai melakukan penjualan secara pelan-pelan. Jadi mereka mereverse engineer apa yang ada di pikiran para retail ini dan melakukan yang sebaliknya. Cara kedua yang dilakukan smart money selain memanipulasi emosi dari para retail, mereka sangat pintar melakukan manipulasi chart. Jadi harga yang teman-teman lihat setiap hari di chart itu mereka juga memiliki kemampuan untuk melakukan manipulasi, di mana mereka bisa menjebak market participant untuk mengira harga ini akan bergerak ke arah tertentu setelah menembus titik penting tertentu, yang mana ternyata itu benar-benar berbeda dengan ekspektasi retail. Misalkan para retail membeli di area pembelian atau support, itu seakan-akan harga dibuat bergerak dulu turun ya, sehingga pembeli di support ini mereka ketakutan dan mereka melakukan cut loss. Namun apa yang terjadi justru harga V-shape recovery dan naik ke atas. Begitu juga ketika harga ini ada di area jual ya, ini harga dibuat naik dulu, seakan-akan harga akan terus naik ke atas, dan apa yang terjadi, harga dibanting ke bawah dan terjadi penjualan yang sangat besar. Ini persis seperti yang terjadi di market Bitcoin ketika di akhir 2021 ya, ketika Bitcoin membuat new all time high. Apa yang dilakukan oleh para retail, mereka membeli di sana dengan harapan ini akan terus naik karena sudah menembus titik all time high-nya. Namun apa yang terjadi ya, terjadi suatu deviasi dan harga kembali back to range, dan justru yang kita dapatkan bear market selama tahun 2022. Jadi itu yang dilakukan oleh smart money, memanipulasi emosi dan juga memanipulasi harga melalui chart. Jadi di sini ketika teman-teman pengen belajar lebih jauh mengenai smart money, kita baru aja rilis ya buku Crypto Smart Money atau CSM yang bisa teman-teman dapatkan di berbagai marketplace yang tersedia. Oke, saya Kali Masada dari Akademi Kripto. Sampai berjumpa di video selanjutnya.